Istri sah mengejutkan semua dengan kebenaran yang terungkap setelah diusir pelakor dari rumah. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Rini terbangun dengan sinar matahari hangat menembus celah-celah jendela. Hari itu seperti biasa. Ia akan bekerja di ladang. Mengurus tanaman sayuran yang dijaga Casey. Namun, di balik senyuman penuh kasih sayangnya, ada sesuatu yang merobek hatinya. Ketika suaminya, Adit, pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain, semua harapan itu hancur seketika. Rini mendengar bisikan tetangga tentang wanita pengganggu yang disebut pelakor. Rasa sakit itu menghunjam jiwanya. "Jadi kamu berbohong padaku?" teriak Rini. Air matanya menetes tak tertahan. "Segala pengorbananku untuk keluarga ini sia-sia?" Rini merasa dunia runtuh saat Adit mengaku terjebak dalam hubungan terlarang dengan wanita muda itu. Perdebatan menjadi semakin tajam. Dalam kekesalan, Adit mengusir Rini dari rumah mereka, dari kehidupan yang dibangunnya. Rini merasa terasing, tatapan sinis dari tetangga-tetangganya seperti belati yang menusuk semakin dalam. Ada yang berbisik, "Dasar istri tidak tahu diri." Dia merasakan setiap kata itu menghancurkan semangatnya, namun, dalam keterpurukan, Rini menemukan secercah harapan. Dukungan dari teman-teman dan tetangga yang mengerti betapa tulusnya dirinya menguatkan hatinya. Rini mulai menata hidupnya, meneruskan warisan neneknya. Ia rajin membuat kerajinan tangan, menghasilkan produk yang memikat, yang tak hanya mengisi dompetnya, tetapi juga memberinya kepercayaan diri yang hilang. Sekarang, Rini bukan hanya ibu, tetapi wanita yang penuh semangat. Saat angin bertiup lembut di pasar desa, Rini menjajakan hasil karyanya. Senyum para pembeli memuat makna, kepercayaan dirinya perlahan tumbuh. Namun, bayang-bayang Adit masih sering membayangi pikirannya. Suatu malam, saat Rini mendapatkan penghargaan dari pemerintah desa, Adit muncul di tengah keramaian dengan mata penuh penyesalan. "Rini, aku salah. Hidup tanpa kamu sangat sulit," kata Adit dengan nada putus asa. Hati Rini bergetar, cinta dan kebencian berkelahi di dalamnya. Mereka berdua memiliki kesalahan dan harus saling mengakui. Suasana menjadi tegang. Kini, Rini harus menimbang antara kesempatan kedua untuk cinta atau terus maju menciptakan hidupnya sendiri. Sebuah keputusan penting, terbingkai dalam detak jantungnya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius. Itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan menghadapi Adit. Benak Rini bergejolak. Pada saat yang tidak terduga, pelakor itu muncul kembali, menuntut hal-hal yang menguji komitmen Rini dalam mempertahankan keluarganya dan impiannya. Kini, masa lalu dan masa depan berdiri di depan matanya, siap untuk mengambil jalan yang berbeda. Ibu dan istri, pelindung mimpi dan harapan. Rini harus menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang menggantung di udara, dan saat bibirnya terbuka untuk berbicara, dunia seolah menunggu dengan napas tertahan. Rini menatap Adit dengan tekad yang berkobar di matanya. "Kamu ingat semua janji kita?" Suaranya bergetar, mengandung emosi yang dalam. "Kamu yang mengingkari, bukan aku." Adit terdiam, dadanya bergetar seolah ingin menyampaikan suara hatinya, tetapi kata-katanya terbatasi oleh penyesalan. Pelakor itu, Mia, wanita yang telah menyebabkan banyak luka dalam hidup Rini, berdiri di sampingnya, mengenakan senyum penuh percaya diri. Seolah menantang Rini, ia melangkah maju. "Adit, kamu tidak perlu kembali padanya. Kita bisa memulai hidup baru, lebih baik dari sebelumnya." Usahanya merangkul perasaan Adit. Rini merasa hatinya nyeri melihat sikap Mia. Namun, semangat Rini tak goyah. Dalam keheningan sejenak,
Ia menarik napas dalam-dalam. Waktu terasa berhenti, mengizinkannya untuk memahami posisi Dina yang harus diambil. Keluarga yang ia bina mulai retak, dan dirinya berjuang bukan hanya untuk cinta, tetapi juga untuk martabatnya sendiri. Apa arti rumah jika kita tidak saling menghargai? Ucapnya, berani menatap Adit. Apa kamu yakin ini yang kamu inginkan? Suasana di pasar desa yang semula riuh rendah pun mendadak hening. Seperti langit mendang yang menggengkam hujan. Semua mata tertuju pada mereka. Rini merasakan ketegangan, jantungnya berdebar semakin cepat. Ia tahu, keputusan ini akan menentukan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anaknya. Adit mengalihkan pandangannya, seolah memberi ruang pada suara hati yang terdalam. Rini melihat dengan jelas betapa bingungnya ia. Saat itu, Rini membayangkan masa-masa indah mereka, saat cinta tak hanya terukir pada kata-kata, tetapi juga pada setiap tindakan dan pengorbanan. Namun, pelanggaran kepercayaan ini telah merobek segalanya. Mia, yang menyadari situasi semakin tidak menguntungkan untuknya, menggeser langkah ke depan. Rini, cukup. Sudah saatnya kamu pergi dari hidup Adit. Ujarnya tajam, nada bicara penuh agresi. Kamu tidak akan mendapatkan tempatmu kembali. Senyum Rini menghilang seketika, digantikan oleh ketegasan. Kamu yang harus pergi, Mia. Rumah ini tidak akan pernah bisa disebut rumah jika ada orang ketiga. Dengan kata-kata itu, Rini merasa seolah sebuah beban berat terlepas dari pundaknya. Air mata yang sempat ditahan kembali berjatuhan. Namun ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kekuatan. Ia mengambil langkah maju, berani menegakkan posisinya. Rini tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga harga diri dan masa depan anak-anaknya. Melihat ketegangan di atmosfer, tetangga mulai mendekat, menyaksikan drama yang dimainkan di depan mereka. Air mata Rini yang mengalir menarik simpati, wajahnya bersinar dengan keteguhan. Di dalam hatinya, ada keyakinan bahwa ia bisa menghadapi tantangan ini. Rini tidak lagi menjadi wanita yang diusir, tetapi seorang ibu yang berdiri untuk anak-anaknya, dan seorang istri yang siap menuntut haknya. Lebih baik aku berjuang untuk anak-anak kita ketimbang membiarkan semuanya hancur, Rini menambahkan, suara seolah menggema, menambah kejelasan tekadnya. Dalam detik itu, Adit menatapnya, tampak terbagi antara rasa sayang dan rasa bersalah. Rini, aku sudah melakukan kesalahan besar, ucapnya. Suara bergetar, mulai menyadari kehilangan yang akan dia hadapi jika Rini pergi. Namun, suasana semakin memanas ketika Mia bersikeras tetap berada di sisi Adit. Suara gemuruh kerumunan semakin mendekat, menuntut terungkapnya kebenaran. Rini merasakan dorongan yang kuat. Momen ini bisa menjadi titik balik dalam hidupnya. Tangganya menjbol erat. Adit, kamu perlu memilih. Bertahan dengan ego atau berjuang untuk keluarga? Sebelum Adit menjawab, Rini merasakan pertanyaan lain menggantung di udara, menguji semua keputusan yang sudah ia buat. Apakah cinta yang hilang bisa ditemukan kembali? Di saat itu, semua orang menunggu, menantikan isi hati Adit yang sebenarnya. Siapakah yang akan menang di antara Sinta dan pengkhianatan? Drama ini baru saja dimulai. Adit berdiri terdiam, seperti patung yang kehilangan arwah. Di antara Rini dan Mia, ia merasa terjebak dalam labirin yang semakin mengerikan. Setiap detik seperti sebuah pertarungan, di mana suara hatinya berteriak dan dibungkam oleh rasa bersalahnya. Apa yang harus dia pilih? Cinta yang telah terjalin dalam waktu lama, atau daya tarik baru yang menciptakan ilusi akan kebahagiaan? Mia, yang melihat kebingungan di wajah Adit, semakin mendekat, berusaha menciptakan kehadiran yang dominan. Adit, kamu tidak boleh mendengarkan Rini yang hanya penuh dramatik. Cintaku kepadamu lebih tulus, kata-katanya membius, menciptakan kesan seolah Rini adalah ancaman bagi kebahagiaan mereka. Rini tak ingin lagi tinggal di bayang-bayang rasa sakit. Setiap kata Mia seperti belati yang menyayat hatinya. Suara kerumunan membisikkan bisikan penuh simpati, tetapi ia sudah lelah akan semua drama ini.
Lihatlah anak-anak kita. Rini berteriak, suaranya bergetar, penuh emosi. Apa mereka layak melihat orang tuanya bertikai terus-menerus? Kita seharusnya bisa menyelesaikannya dengan baik. Kerumunan semakin mendekat, wajah mereka penuh harap untuk mendengar keputusan Adit. Rini berharap, entah bagaimana, kejujuran Adit akan hadir dalam hatinya. Adit menatap Rini, dan ada sekilas kilatan kesadaran di matanya. Rini, kalimat itu terhenti, seakan terhalang oleh dinding ketakutan dan penyesalan. Peluh mulai membasahi dahinya saat ia menghitung semua pilihan yang ada. Mia tak mau kalah, medan pertempuran ini akan ia menangkan. Dengar, Adit, kita bisa bangun kehidupan baru bersama. Semua yang kamu impikan. Lupakan masa lalu. Dengan tampang yakin, ia berusaha menarik perhatian Adit, mengusir bayang-bayang Rini dari pikiran pria itu. Keheningan pekat setelah ucapan Mia seakan menambah berat suasana. Rini merasa jantungnya berdegup keras. Ia menginginkan sebuah keputusan, tetapi Adit masih terdiam, membiarkan rasa bersalahnya mengalahkan keputusannya. Rini bisa merasakan momen itu semakin gelap ketika, tiba-tiba, suara seorang tetangga bangkit, Adit, apa kamu benar-benar akan membiarkan istri dan anak-anakmu pergi hanya karena permainan egois seorang wanita? Kata-kata itu membangkitkan semangat dalam diri Rini. Tatapannya semakin tajam, menembus hati Adit. Kamu adalah ayah yang hebat, Adit. Jangan biarkan kesalahan ini menghancurkan segala sesuatu yang selama ini kita bangun. Anak-anak kita membutuhkan kamu, dan aku juga. Kamu bisa mengubah segalanya. Menjelang keheningan itu, suara Adit akhirnya keluar, namun masih teredam. Aku tidak tahu harus bagaimana. Suara beratnya menampakkan beban di pundaknya. Dia terjebak dalam ketidakpastian, ingin jujur, tapi terperangkap dalam rasa bersalah. Aku tidak akan pergi, Rini bersikeras, kuatkan dirimu. Adit, lakukan untuk keluargamu. Rini berteriak, penuh harapan dan kesedihan. Seketika, kerumunan yang menyaksikan momen ini di pasar desa, seakan terhipnotis oleh ketegangan. Mereka menginginkan jawaban, mereka menginginkan kejelasan. Rini merasa waktu seolah berhenti. Angin berhembus lembut, seperti suara lembut memanggil Adit untuk memilih jalannya. Rini berusaha menahan perasaannya, mencampurkan harapan dan ketidakpastian dalam hatinya. Aku mencintaimu, Adit, dan aku masih percaya kita bisa memperbaiki segalanya, tapi aku butuh kepastian darimu. Adit mengedipkan matanya, merasa terjebak antara dua dunia. Saat itulah dia melihat ke arah anak-anak mereka, termenung. Apakah mereka benar-benar ingin melihat orang tuanya terpisah? Bukankah cinta seharusnya mempertemukan, bukan memisahkan? Di tengah keheningan yang menggetarkan, Rini merasakan sebuah getaran dalam jiwanya. Kesadaran mendalam bahwa inilah saat yang menentukan. Terlipas dari segala kesedihan, ia bersedia melangkah maju. Adit, cobalah lihat hatimu. Apa yang kamu inginkan yang sebenarnya? Mia mendengus dengan ketidakpuasan, seolah melihat semua harapannya tenggelam. Ketegangan sempit menciptakan bayangan gelap di atas mereka. Rini tidak akan berhenti berjuang. Dia sudah berkomitmen untuk menemukan jalan kembali ke cinta yang hilang, apapun biayanya. Di saat yang sama, rasa cemas menggelayuti kerumunan. Semua orang menantikan jawaban Adit. Apa yang akan dilakukannya? Rasa cinta dan komitmen yang hilang akan muncul kembali? Dan jika Adit memilih yang salah, apa yang akan terjadi pada Rini dan anak-anak mereka? Sekali lagi, suara Adit menggema di tengah ketegangan itu. Aku. Namun, apakah dia akan mampu mengambil keputusan yang benar atau justru mengulangi kesalahan? Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan ketidakpastian yang membakar semangat Rini dan semua yang menyaksikan. Sejenak keheningan itu terasa begitu menyesakkan. Semua mata tertuju pada Adit, seolah waktu berhenti menunggu jawabannya. Rasa berdebar di dada Rini semakin kuat, seolah jantungnya ingin melompat keluar.
Keringat dingin bercucuran di pelipis Adit, mencerminkan pertarungan di dalam diri seorang pria yang terombang-ambing antara rasa cinta dan tanggung jawab. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Suara Adit baru saja keluar, terputus oleh tenggelamnya rasa takut. Namun, jauh di dalam hatinya, Rini tahu ada harapan, ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Rini, aku? Kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Mia tak sabar menunggu lamanya keputusan Adit, semakin mendekat. Adit, ingat semua impian kita. Kamu tidak bisa melihatnya. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Semua orang di kerumunan itu mulai gelisah. Mereka tahu, jawaban Adit bukan hanya untuk dia sendiri, melainkan untuk Rini, anak-anaknya, dan seluruh kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Rini memejamkan matanya, seakan meminta kekuatan dari langit. Baranila sarunya dalam hati. Enak-enak perlu penjelasan. Rini akhirnya berteriak, mengambil langkah maju, menantang setiap mata yang menyaksikan. Kita sebagai orang tua harus menunjukkan kepada mereka bahwa cinta tidak selamanya harus berakhir dengan perpisahan. Kata-kata Rini merobek ketegangan. Adit menatap anak-anak mereka yang sedang berdiri di ujung kerumunan, wajah polos mereka penuh kekhawatiran. Hati Adit tergetar. Kenangan indah masa lalu berputar dalam pikirannya saat-saat bahagia saat mereka tertawa bersama, saat-saat ketika Rini membelai rambut anak mereka saat membacakan dongeng malam. Kenangan itu seperti suara lembut memanggil namanya, menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Mia menyadari bahwa situasi telah berbalik. Adit, jangan biarkan dia memengaruhi keputusanmu. Suaranya mengandung desakan, panik mulai menyelinap dalam pelukan ketidakpastian. Rini tidak menghiraukan Mia. Dia terus berbicara, kata demi kata semakin penuh emosi. Kita tidak sempurna, Adit. Tetapi kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan bertumbuh bersama. Aku percaya kita bisa melewati semua ini, asal kamu mau berjuang bersamaku. Keringat di dahi Adit semakin deras, namun matanya mulai menunjukkan sebuah tekad. Menyaksikan perjuangan Rini, cinta yang kuat itu mulai menyala kembali. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan Mia menggusur semua yang telah mereka bangun dalam bertahun-tahun. Rini, panggilnya, suara mulai stabil. Rini, Aku memilih kamu. Aku tidak ingin kehilangan keluarga kita. Aku tidak ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dalam perpecahan. Rini merasa seolah jantungnya melompat kegirangan. Momen kebenaran itu begitu berharga, namun dia tahu tantangan masih membentang di depan mereka. Mata Mia terbelalak, seolah tidak bisa menerima kenyataan. Jadi, kamu memilih dia? Mia berteriak. Suaranya penuh kehilangan. Kamu akan menutup semua kemungkinan kebahagiaan kita demi nostalgia? Adit menggeleng. Bukan nostalgia, Mia. Ini adalah pilihan. Pilihan untuk masa depan anak-anak kita. Dan aku memilih mereka. Kerumunan mulai bersorak riang, mendukung keputusan Adit. Suara tepuk tangan membahana, menciptakan aura positif di tengah ketegangan. Namun di saat bersamaan, Rini merasakan awan gelap masih menyelimuti momen bahagia ini. Dalam hati, Rini berjanji akan berjuang. Mereka akan menghadapi semua tantangan yang mungkin datang. Namun, apakah semua ini benar-benar cukup untuk memulihkan cinta mereka? Adit memang memilih, tetapi apakah rasa sakit dan konflik belum sepenuhnya sirna? Saat kerumunan itu meneriakkan dukungan, Rini menatap Adit, dan pertanyaan itu kembali menghampiri. Apa selanjutnya? Apakah ini awal dari kebangkitan? Atau justru awal dari perjalanan penuh liku-liku yang lebih berat? Dengan harapan membara di hatinya, ia bersiap untuk menghadapi segala sesuatunya, apapun yang akan terjadi selanjutnya. Suara sorak-sorai kerumunan perlahan mereda, dan ketegangan kembali merasuk ke dalam hati Rini. Dia tahu bahwa keputusan Adit adalah langkah awal, tetapi jalan ke depan tidak akan mudah. Rini menatap Adit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
mata mereka bertemu dengan kejelasan yang baru. Ada janji di sana, sebuah harapan yang mereka pegang erat. Namun, dia merasakan beban yang lebih besar. Kesedihan Mia terasa menyakitkan, melilit hatinya. Hingga saat ini, Rini tidak ingin menjadi penyebab luka bagi siapapun. Mia berdiri membeku, air mata mengalir di pipinya. Kamu benar-benar akan membuang semua yang kita impikan, Adit? Suaranya penuh sesak, terpeka dalam kepedihan. Aku mencintaimu. Mia, Adit memulai, tetapi Rini tahu itu tidak ada gunanya. Hanya kata-kata kosong, tidak akan mampu menghapus rasa sakit yang mendalam. Rini meraih tangan Adit, menggenggamnya erat. Dia tidak ingin Adit goyah. Mari kita bicarakan ini, Rini berkata lembut, mencoba mengarahkan Adit untuk tetap berdiri di sisinya. Kami semua terluka. Kami bisa menyelesaikannya, asal kita mau berbicara. Adit mengangguk, menunjukkan bahwa dia siap. Rini mengumpulkan keberanian. Mia, kamu harus tahu bahwa kamu punya ruang di sini. Kita semua pernah berbagi kasih sayang, namun perasaan itu tidak cukup untuk memerangi cinta yang tulus ini. Kita semua bisa menjadi lebih baik. Namun, Mia hanya menggoyangkan kepalanya, tampak patah semangat. Jadi, aku hanya bisa keluar dari hidupmu? Tanyanya penuh nada meminta. Apakah kamu yakin ini adalah yang terbaik untuk anak-anak? Rini merasakan dagunya bergetar. Kami akan menjelaskan semuanya kepada mereka. Kami akan mencintai mereka dengan cara yang tidak akan menghancurkan satu sama lain. Kalimat itu terasa tidak meyakinkan dalam hatinya, tetapi ia harus menjaga kepercayaan yang tumbuh. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Adit, Mia berimpit suara. Jika kamu berpikir hidup akan kembali normal, kamu salah. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Kamu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan jika kamu memilih Rini. Dengan gemetar, kisah ini berulang kembali dalam pikirannya. Perasaan putus asa menghampiri. Rini tidak mempersiapkan diri untuk berperang, hanya untuk melindungi apa yang mereka miliki. Enak-enak mereka tidak pantas mendengar pertikaian ini. Namun, Rini merasa siap untuk menghadapinya. Adit menghampiri Mia dengan wajah tegas. Jika kamu mencintaiku, biarkan aku pergi. Kita tidak bisa terus begini. Ini merusak kita semua. Rini bereaksi. Dia bisa merasakan panas yang membara di dada. Setiap kata berdampak, mendorongnya untuk berbicara. Adit, kita harus berani melawan. Kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk masa depan mereka. Adit mengangguk, matanya berkilau. Mereka berbagi momen di tengah kebisingan. Suara kerumunan tidak menjadi perhatian mereka. Namun, pandangan mata Mia seakan mengiris jiwanya. Kamu hanya akan menyesal, bisiknya, seolah mengancam. Satu hari nanti, kamu akan merasa kehilangan semua hal yang berharga. Kata-kata itu mengguncang semangat Rini. Apa yang dia lakukan untuk melindungi anak-anak? Dia ingin memastikan bahwa semuanya kembali utuh. Namun, bayangan kemarahan Mia terus mengikuti mereka, menantang keinginan untuk melangkah maju dan saat itu, tepat di tengah kerumunan yang penuh emosi, Rini merasakan sesuatu yang aneh. Bagaimana jika Mia benar? Apa yang terjadi jika keputusan ini justru membawa lebih banyak malapetaka? Keraguan bisa menari di benaknya, tetapi keyakinan pada cinta sejatinya mendorongnya untuk bertahan. Aku akan melawan hingga akhir, Rini berjanji pada dirinya sendiri. Sementara itu, di sudut lain, dua anak kecil mereka memandang semua itu dengan wajah bingung. Mereka tidak mengerti perubahan itu, tetapi sesuatu di hati mereka merasakan ketidakpastian. Dalam benak Rini, benih rasa khawatir tumbuh. Bagaimana jika mereka mengalami hal yang sama? Apa jika keputusan ini adalah benih keretakan di keluarga mereka? Adit menatap Rini. Mereka berdua memiliki satu tujuan, tetapi bagaimana cara mewujudkannya? Bayangan gelap yang mengancam mereka berdua menjadi nyata. Dengan satu pelukan,
Mereka merapatkan diri, mencoba meringankan beban itu di pundak masing-masing. Rini tahu, pertarungan mereka baru saja dimulai. Satu keputusan jujur bisa membawa mereka ke jalan yang lebih cerah, atau mengubur bahagia yang telah mereka cari. Dan saat rasa takut mulai merayap lagi, sebuah suara kecil dari anak mereka memecahkan keheningan. Ibu, apa kita sudah kembali utuh? Rini tertegun. Apakah anak-anak mereka akan menemukan cara untuk mencintai tanpa kehilangan? Ketika harapan dan kekhawatiran saling beradu, Rini tahu satu hal pasti, perjalanan mereka baru saja dimulai. Adit menatap anak-anak mereka, ada semburat kekhawatiran di wajahnya. Dia tahu mengutuk cinta tak berujung pada kebahagiaan. Namun, saat melihat perasaan bingung di mata anak-anaknya, rasa bersalah mulai menyergap. Kita akan membahasnya, katanya, suaranya bergetar. Kita akan mencari jalan keluar. Mia menatap mereka dengan mata penuh air mata. Kita tahu ini bukan hanya tentang kita lagi. Ini tentang mereka. Ia menunjuk anak-anak. Kita seharusnya bisa membuat keputusan cerdas untuk masa depan mereka. Tapi nada suaranya hampir patah. Rini merasa jantungnya bergetar, sebuah pertarungan batin berkecamuk di dalam dirinya. Rasanya seperti dunia berputar, dan semua pelan-pelan runtuh. Kenapa segalanya jadi sulit? Dia hanya ingin kebahagiaan sederhana untuk keluarga kecil mereka. Ayo kita pergi, Rini berbisik pada Adit, menegaskan tangannya. Mereka harus menjauh dari kerumunan, dari pandangan-pandangan penuh curiga dan bisikan-bisikan yang menghakimi. Mia melangkah maju, menghalangi jalan mereka. Jadi ini keputusan kalian? Secara sepihak. Sekali lagi, suaranya naik, gelisah, seperti badai yang mulai mengamuk. Kalian berdua hanya akan menyakiti hati anak-anak. Ini tidak akan pernah baik. Rini tidak bisa menyembunyikan nuansa malu. Dia membalas tatapan Mia dengan penuh harapan. Memelas. Kami hanya ingin mereka bahagia. Anak-anak mulai mendekat, merenung, seolah merasakan ketegangan. Roni, anak sulung, terlihat serius. Apa Mami dan Papi akan tinggal bersama? Kenapa jadi begini? Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat hati Rini. Dia tidak siap menjawabnya. Suasana menjadi semakin berat, seolah langit menurunkan beban yang tak tertanggung. Rini merasakan berat di dadanya. Ayo kita pulang dulu, Adit mengusulkan, berusaha melunakkan suasana. Kita bisa mencoba berbicara dengan lebih tenang setelah ini. Tapi Mia tak ingin menyerah. Dia berdiri tegak, menantang Adit. Bisakah ini diselesaikan tanpa saling menghancurkan? Apakah kau masih mencintaiku, Adit? Satu pertanyaan meluncur dari bibirnya, membuat Rini terdiam. Dia tahu bahwa insting Adit bisa terpengaruh oleh rasa bersalah. Aku? Adit tidak langsung menjawab. Rini dapat merasakan ketegangan itu, menjalar, menyelubungi mereka seperti kabut tebal. Bukan hanya sekedar perasaan, lanjut Mia, ini tentang semua yang kita bangun. Suaranya kini lembut, tetapi tajam seperti pecahan kaca. Apa kamu ingat bagaimana kita berjuang bersama? Rini menyudut oleh kenangan itu. Semua kebahagiaan kerjasama mereka bersama. Memberi enak-enak makan malam, menjajar kebahagiaan yang sempat hilang. Aku tidak tahu. Seru Adit akhirnya, membuat semua orang terdiam. Mungkin kita semua hanya butuh waktu. Pikir Rini ingin meraih harapan. Mungkin, suara kecil berbicara lagi, tapi kita butuh Mami dan Papi. Air mata menggelincir di pipi anak itu. Nyata, penuh dengan kepolosan yang mengguncang Rini. Saat gelombang ketidakpastian itu menghantam, Rini merasakan nuraninya bergejolak. Persoalan ini tidak sederhana. Keluarga, cinta, dan kesedihan di dalam pernikahan ini terasa menekan. Bagaimana bisa menjelaskan semua kerumitan ini kepada anak-anak? Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya. Anak-anakku, Mami dan Papi akan berjuang untuk cinta, tapi juga untuk kalian. Kami tak ingin melukaimu.
Apa mereka akan mengerti atau menerimanya? Saat gelapnya malam menyelimuti suasana, Rini tak tahu ke arah mana jalan ini akan membawa mereka. Rasa sakit, kerinduan, dan dibebani rasa takut yang tidak ada habisnya membuat hatinya bergetar. Dengan langkah berat, mereka melangkah pulang, memegang tekad meski penuh keraguan. Saat pintu tertutup di belakang mereka, rasa cemas menyelubungi. Di dalam pikiran Rini, ada berseliweran gambaran masa depan. Apakah ini benar jalan yang harus kita ambil? Jika keputusan ini tidak tepat, bisakah kami kembali? Pertanyaan itu menggantung di udaranya. Dan ketika ketidakpastian mulai terasa, Rini tahu saatnya melangkah berani, meski jalan yang mereka tempuh penuh keraguannya. Apakah mereka semua akan menemukan cara untuk menyatu kembali? Atau justru semakin terpecah belah? Adit dan Rini berjalan beriringan, langkah kaki mereka berat saat menapaki jalan ke rumah. Dalam benak Rini, perasaan campur aduk memenuhi setiap detak jantungnya. Dia ingin berbicara, tetapi kata-kata terkunci, seakan ada dinding tak terlihat antara mereka. Anak-anak berada di belakang, Roni dan Sari berpegangan tangan, rasa bingung dan cemas terlukis jelas di wajah mereka. Rini menoleh ke arah mereka, melihat sinar polos yang bertransformasi menjadi bayangan. Apa mereka mengerti? Kenapa harus ada semua ini? Batinnya bergejolak begitu sampai di rumah, suasana terasa menyesakan. Rini meraih pegangan pintu, menatap ruang tamu yang biasanya hangat dengan tawa dan cerita. Kini hening. Hanya suara napas gelisah mereka yang saling bersahutan. Apa yang akan kita lakukan? Adit akhirnya memecah keheningan. Suaranya lemah, tak sekuat biasanya. Rini menatapnya, lalu teringat saat-saat indah mereka bersama, saat mereka berdua berjanji untuk selalu saling mendukung. Aku ingin anak-anak merasa aman. Mereka tidak layak merasakan ini, jawab Rini dengan suara pelan. Air mata mendesak di sudut matanya, namun dia berusaha untuk menahannya. Apa kita sudah mengambil jalan yang benar? Adit menghela napas panjang, matanya menatap dinding kosong di depan mereka. Aku ingin berusaha, Rini. Tapi kita semua butuh waktu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Waktu? Apakah itu cukup? Suara Rini bergetar, sulit baginya untuk menahan emosi. Roni dan Sari mendekat, wajah mereka penuh harap. Mami, Papi, tolong jangan berpisah, lirih Sari. Suaranya halus seperti angin sepau-sepau. Rini merasa hatinya tergeletak di ujung jurang. Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa cinta tidak selalu cukup? Berapa lama mereka bisa bertahan sebelum rasa sakit itu benar-benar merobek mereka? Rini mendekap anak-anaknya dengan kasih sayang, berusaha menyebarkan ketenangan meski keadaan berantakan. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu menghentikan perdebatan. 3 pasang mata saling memandang, kemudian Adit melangkah mendekati pintu dan membukanya. Tak terduga, Mia berdiri di sana, terbata-bata. Mia? Suara Adit dipenuhi kejutan. Rini bisa merasakan ketegangan di udara. Minta maaf. Aku hanya ingin, Mia memulai, butuh waktu untuk mengatur kata-katanya. Aku ingin bicara. Tentang kita, tentang anak-anak. Rini menahan napas, hatinya berdebar. Mia terlihat rapuh, tapi tetap ada sebuah ketegasan di wajahnya. Anak-anak sangat menyayangi kamu, Mia. Adit menggenggam tangan Rini, seolah mencari kekuatan untuk melangkah maju. Tapi kita semua butuh kejelasan. Apa sebenarnya yang ingin kau sampaikan? Mia tampak berpikir keras sebelum berbicara lagi. Aku tidak ingin merusak apa yang sudah ada. Aku mencintai Adit, tapi aku juga mencintai anak-anak, dan aku ingin kita semua baik-baik saja. Kita seharusnya bisa menemukan jalan keluar. Rini merasakan sesuatu menempel di hati. Pertanyaannya menggelora. Adakah harapan di balik kerumitan ini? Kenapa semuanya terasa begitu menyesakkan? Jadi apa sebenarnya yang kamu inginkan, Mia? Rini bertanya, suaranya tak setegas sebelumnya,
Lebih kepada sebuah tantangan, Mia terdiam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah surat dari tasnya. Diterbangkan sedikit angin dalam ruangan, membawa getaran yang entah kenapa terasa menyamankan. Ini adalah alasan aku datang. Aku ingin kau membacanya. Semua ini perlu dibicarakan secara baik-baik, katanya, menatap Rini penuh harap. Rini tak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Waktu seakan berhenti saat surat itu berada di tangannya. Apa yang tertulis di dalamnya? Akankah itu menjadi titik terang atau justru semakin menggelapkan jalan mereka? Pertanyaannya membungkam semua keraguan. Suara jantungnya berdegup kencang, seolah siap membuka lembaran baru. Kini keputusan ada di tangannya. Dia mengalihkan pandangan ke arah Adit, kembali pada Mia. Melihat tatapan dua wanita itu, satu pertanyaan semakin mendesak epilog cerita saat itu. Apakah ini langkah menuju perbaikan atau justru memperburuk semuanya? Rini merasakan beratnya surat di tangannya, seolah seluruh dunia ada di antara lembaran itu. Dalam hatinya, rasa cemas dan penasaran saling bercampur. Adit menatapnya, matanya dipenuhi harapan dan keraguan. Keduanya tak ingin kehilangan masa depan keluarga mereka, tetapi jalan ke depan terlihat semakin kabur. Rini, bacalah, Adit mendorong. Suaranya pelan namun tegas. Rini tahu, semua yang dia lakukan saat ini akan berdampak besar pada kehidupan mereka semua. Tangan Rini bergetar saat membuka surat. Aroma kertas dan tinta mengingatkannya pada surat-surat lama yang penuh kenangan. Dengan satu napas dalam, dia mulai membaca, mulutnya bergetar tanpa suara. Mia mengamati setiap ekspresi yang melintas di wajah Rini, dari keterkejutan hingga kebingungan. Aku ingin kita menemukan jalan yang tepat untuk anak-anak, kata Mia, berusaha memberikan penjelasan sebelum Rini selesai membaca. Rini menatap surat itu penuh rasa. Mata dan hatinya berusaha mencerna setiap kata yang tertulis. Mia mengungkapkan perasaannya, ketakutannya, dan harapannya akan masa depan. Ada permintaan maaf, ada penjelasan tentang kenapa semuanya berlangsung seperti ini. Rini merasakan aliran emosi, seolah setiap kalimat dunia mereka bercampur. Saya merasa kami telah mengambil keputusan yang salah. Rini membaca dengan perlahan, aku tidak bermaksud merusak hidup kalian. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan Adit dan anak-anak dalam proses ini. Hanya suara isakan lembut dari Sari dan Roni yang terdengar. Anak-anak itu sudah memahami meski belum sepenuhnya. Mereka berpegangan lebih erat. Takut kehilangan apa yang mereka anggap sebagai keluarga yang utuh. Rini, suara Mia terdengar putus-putus. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya kita bisa mengatasi ini bersama. Kita bisa menjadi keluarga dalam arti yang berbeda. Rini menutup surat itu, pandangannya berkelip antara Mia dan Adit. Dalam hatinya, ada keinginan untuk percaya. Namun kenyataan yang ada terlalu pahit. Tapi apa ini semua bisa kembali seperti semula? Dia bertanya, suara bergetar. Anak-anak berhak mendapatkan jawaban yang jelas. Adit mengangguk. Kita harus berbicara dari hati ke hati. Jika itu artinya kita harus menantang batasan yang ada, maka kita harus melakukannya untuk mereka. Mia terlihat lebih tenang, bersiap untuk apa saja yang akan datang. Aku ingin berdiskusi. Ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih buruk, tapi tentang kita yang harus memahami satu sama lain. Rini menggeleng, rasa sakitnya begitu dalam. Apa kau yakin? Ini menyangkut perasaan mungkin hidup kita selamanya akan berubah, katanya, air mata kembali menggenang di matanya. Mia melangkah closer, jika kita tidak bisa berdiskusi, kita akan mengizinkan rasa sakit ini memisahkan kita. Dan aku tidak mau itu terjadi. Di saat itu, Roni berani membuka suara. Mami, Papi tolong jangan berpisah. Kami mau semuanya baik-baik saja. Kami sayang semua orang. Suara polosnya mengingatkan Rini tentang betapa tulusnya cinta anak-anak mereka. Detak jantung Rini semakin cepat, keraguan dan harapan bersisian. Apakah ada cahaya di ujung terowongan gelap ini?
Dia menatap surat di tangannya lagi, merasa seolah itu adalah pintu yang membuka sesuatu yang lebih dalam. Kapan dia membiarkan semua ini terjadi? Ketika hatinya tahu bahwa setiap keputusan yang dia buat akan mengguncang kehidupan yang telah dibangun dengan susah payah. Dia merasa terjebak antara cinta yang bertahan dan cinta yang ingin diakhiri. Adit dan Mia menunggu jawabannya, dua sosok yang masing-masing memiliki perasaan dan harapan. Rini menghirup napas panjang, berusaha menyiapkan dirinya untuk membuka dialog yang bisa mengubah segalanya. Apa yang akan dia pilih? Dunia di luar terlihat tenang, tetapi rasa dalam hatinya seperti badai yang siap meledak. Keputusan sekarang berada di tangannya. Langkah selanjutnya seperti berjalan di atas garis tipis, namun dia tahu, sebuah keputusan harus segera diambil demi kebaikan semua. Ketika Rini membuka mulut untuk berbicara, suara ketukan lain terdengar, mengagetkan mereka semua. Siapa lagi yang datang di saat-saat seperti ini? Menyusupkan rasa ingin tahunya. Dan mengancam stabilitas yang baru saja mulai dia bangun. Ketukan di pintu itu membuat jantung Rini berdegup kencang. Rasanya seperti terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Dia menatap Adit dan Mia, keduanya tampak sama terkejutnya. "Siapa ya?" tanya Adit. Suaranya mengandung nada curiga. Rini merasa seolah waktu berhenti. Kecemasan meliputi pikiran dan hatinya. Siapa yang bisa datang di saat-saat demikian genting? Dia berdiri perlahan, melangkah menuju pintu. Sebelum membukanya, dia menoleh ke arah Adit. "Kamu siap?" Adit hanya mengangguk. Mereka tahu, apapun yang terjadi di balik pintu itu bisa menjadi titik balik besar dalam kehidupan mereka. Dengan satu gerakan cepat, Rini membuka pintu. "Selamat pagi, semuanya." Suara ceria menggema. Rini menatap wanita di depannya yang tersenyum lebar. Itu perempuan yang dikenalnya, teman lama, Lila. Tapi mengapa dia ada di sini sekarang? Laila, Rini bingung. Ada apa ya? Tapi Lila seolah tidak mendengarkan pertanyaan itu. "Aku cuma mau berkunjung." Ada sesuatu yang perlu aku tunjukkan padamu." Tanpa ragu dia melangkah masuk. Rini dan Adit saling memandang, bingung atas kehadiran yang tiba-tiba ini. "Sebentar, apa kamu yakin ini waktu yang tepat?" tanya Adit, mencoba menahan Lila di ambang pintu. Lila hanya tersenyum, seperti tidak ada yang membahayakan. "Oh, jangan khawatir. Ini penting dan kamu pasti ingin tahu." Rini merasakan ada yang tidak beres. Lila selalu memiliki kepribadian yang ceria, tapi kali ini, ada aura misterius yang menutupi kehadirannya. "Baiklah, apa yang ingin kamu katakan? Bisa kita duduk sebentar? Ada berita penting," kata Lila, mengajak mereka ke ruang tamu. Momen itu terasa tegang. Lila duduk dengan santai, sementara Rini dan Adit memilih duduk di tepi sofa, siap menghadapi apapun yang akan diberikan Lila. "Aku baru saja mendapat kabar tentang Mia." Lila memulai, suaranya menahan tekanan. "Kau tahu kan, semua yang terjadi tidak semudah yang kita bayangkan. Ada hal-hal yang lebih dalam di balik semua ini." Rini menahan napas. Sesuatu yang lebih dalam? Apa maksud Lila? Dia merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Mia punya lebih banyak rahasia yang bisa mengubah segalanya. Dan aku tidak ingin kau bosan. Tapi dengarkan aku, Lila melanjutkan, aku mendengar bahwa ada orang lain yang terlibat. Seseorang yang bisa membuat semua ini semakin rumit. Adit terlihat tidak sabar. "Apa yang kamu maksud? Katakan saja." Lila mengatur napas. "Aku tahu ini sulit diterima, tapi ada rumor bahwa Mia memiliki koneksi dengan satu orang dari masa lalu yang dapat berdampak pada keluarga kita. Dan mungkin, itu tidak hanya sekadar rumor." "Siapa dia?" potong Rini. Suara bergetar. Di luar jendela, hujan mulai turun, seolah mendengarkan percakapan ini. Mia tidak akan senang jika ini sampai ke telinganya. "Tapi, akulah yang memberitahumu, Rini. Sebenarnya memiliki hubungan yang rumit dengan mantan suaminya." Rini terperangah.
Semua yang disampaikannya seolah memberikan cahaya baru pada sisi gelap kehidupan mereka. Tapi dia bilang dia sudah berpindah. Apapun yang telah dikatakannya, tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran. Kebenaran jangan tertawa. Rini, suara Lila tegas. Kau berhak tahu yang sesungguhnya. Dunia Rini seolah bergetar. Mengapa semuanya terasa seperti gambar yang tidak utuh? Pertanyaan bergelinding di benaknya. Harapan dan ketakutan beradu menjadi satu. Dia menatap Adit, matanya saling mencari jawaban di antara kepanikan dan perasaan bertentangan. Rini ingin berteriak, ingin menangis, ingin memahami semua ini. Mia tahu sesuatu, Rini. Dan aku rasa, ini saatnya kamu mengetahuinya. Karena, yang tidak kau harapkan akan segera datang. Momen kebenaran telah tiba. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang selama ini dipenuhi dengan senyuman dan harapan, Rini akhirnya berdiri di persimpangan hidupnya. Dia berhasil melalui cobaan berat, menemukan kembali kekuatan di dalam dirinya setelah patah hati yang melanda. Saat hujan reda dan langit kembali cerah, Rini tahu perjalanan ini masih jauh dari akhir. Dia menyadari kebenaran yang terungkap tidak hanya menyangkut dia dan Adit, tetapi juga masa depan anak-anak mereka. Momen terakhir di depan Mia dan Adit ketika mereka berhadapan menguji setiap keputusan yang telah mereka buat. Rini tahu, keberanian untuk melangkah maju datang dari keinginannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk anak-anak mereka. Sekarang, Rini siap untuk menghadapi setiap tantangan yang akan muncul. Aku mencintaimu, Adit, tapi tidak dengan cara yang sama seperti dulu. Rini berteriak dengan emosi membara, sundulannya adalah semangat yang menyala untuk mengubah keadaan. Dia menginginkan kejelasan bukan hanya untuknya, tetapi untuk mereka semua. Adit terdiam, tatapannya beralih antara Rini dan Mia yang kini menggembun penuh penyesalan. Tiba-tiba, suasana di antara mereka berubah. Rini merasakan kehadiran anak-anak, yang mulai menghampiri, menyerap rasa cemas dalam keheningan itu. Melihat wajah polos mereka, beban di pundak Rini semakin berat. Apa kita sudah kembali utuh? Tanya Roni, menatap ibunya dengan mata penuh harapan. Rini merasakan hati yang meruntuh. Dalam diri mereka, dia tahu, mereka memerlukan jawaban. Rini menggenggam tangan Adit lebih erat. Dia ingin Adit merasakan rasa sakitnya dan bersedia menjawab pertanyaan anak-anak mereka. Saya yakin kita bisa menyelesaikan ini. Adit akhirnya mulai berbicara, suaranya lebih tegas, berusaha mengarahkan percakapan ini ke jalur yang lebih cerah. Namun rasa sakit di dalam diri Mia terlihat jelas. Aku tidak ingin kehilangan orang yang aku cintai hanya karena kesalahan yang dibuat sebelumnya. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Adit, Mia berseru penuh kesedihan. Apakah kamu yakin kamu sudah membuat keputusan yang tepat? Air mata Mia mengalir, memberikan kesan bahwa meskipun ada banyak kebohongan, cinta sejatinya mungkin tergores dari pengalaman hidup yang sulit ini. Rini merasakan klimaks perasaannya. Kami semua layak mencintai dan dicintai. Kami ingin keluarga yang utuh. Serunya, suara penuh ketegasan. Rini sekarang bukan hanya seorang istri yang terluka, tetapi seorang ibu yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Dalam hening, Adit menatap Rini, menarik napas dalam. Rini, aku memilihmu. Aku memilih anak-anak kita. Saat ungkapannya bergema di antara ketegangan itu, Rini merasakan harapan baru membara di dalam jiwa. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu menginterupsi kembali. Dalam bingung, mereka berdebat dehi, suara ketukan itu memicu pertanyaan yang lebih dalam, siapa lagi yang akan datang membawa masalah ke dalam hidup mereka? Dengan hati-hati, Rini membuka pintu. Dan ketika Lila muncul, dia tahu ini adalah pertanda. Ada sesuatu yang perlu kalian ketahui tentang Mia, katanya, suaranya tenang, namun ada sesuatu yang gelap dalam tatapannya saat itu. Rini menyadari seluruh cerita ini belum berakhir. Kebenaran yang terpendam masih menunggu untuk terungkap. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam diri.
Ketakutan terjebak dalam kebohongan akan merusak apa yang telah dibangun. Dengan penuh tekad, Rini menatap Adit dan anak-anak, kita harus berani menghadapi semua kebenaran. Dia tahu itu adalah satu-satunya jalan. Dengan setiap keputusan sulit, mereka harus berani menapak semua pilihan ini, demi masa depan yang lebih bersih dan lebih baik. Rini mengingat sebuah pesan sederhana, kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Dia mengambil tangan Adit dan anak-anaknya dengan erat, wajahnya bersinar dengan harapan. Mari kita hadapi semua ini bersama. Dengan kata-kata itu diucapkan, semangat Rini berkobar. Dia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, mereka sudah berada di jalur yang benar, keputusan harus diambil dan rasa percaya harus dipulihkan. Rini memejamkan mata, merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Dia bersiap menghadapi gelombang apapun yang menghampiri, berjuang sebagai wanita yang sudah berdiri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya. Sekarang adalah waktu untuk tindakan semua dalam diri Rini membara untuk memulai bab baru dalam hidup mereka. Dengan harapan dan cinta sebagai pemandu, dia yakin mereka bisa melewati ini semua. Ini adalah saat yang menggugah bagi para pembaca. Kini saatnya kalian untuk menunjukkan dukungan. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor yang lain. Jangan lupa untuk beri like sekarang agar algoritma kami dapat terus hidup. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini, karena pendapat kalian sangat penting bagi kami. Dan yang terakhir, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan yang menggugah hati ini. Kalian harus menjadi bagian dari perjalanan ini.